Shalom, puji nama Tuhan. Saya rindu menyapa Bapak Ibu yang ada di tempat ini, juga jemaat yang mengikuti ibadah secara online. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada dengan keadaan yang sehat tanpa kurang satu apapun. Saya percaya setiap kita punya kerinduan yang sama. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang bersungguh-sungguh. Kita mau mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan. Karena apalah kita tanpa Tuhan. Dan kita percaya kalau kita ada sampai dengan saat ini, itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan melalui pujian kita, melalui penyembahan kita. Kita mau mengatakan bahwa Engkau Tuhan Allah yang tak pernah tinggalkan kami sendiri. Kau telah membuktikan kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami. Bahkan Engkaulah tempat jawaban hidup kami Bapa. Sungguh kami mengucap syukur untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita mau mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kepada Allah yang hidup. Dia yang layak menerima setiap pujian kita. Kita mau datang kepada Tuhan, katakan Kau baik Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik Bapa. Bahkan dalam lembah gelap pun Tuhan, Kau yang selalu ada buat hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus, kami berikan pujian kami bagi-Mu Tuhan. Kami berikan hati kami bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Yesus. Telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semua yang milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Dengan kesungguhan hatimu katakan, Kau Tuhan telah buktikan kasih-Mu. Kau telah buktikan jasa-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi
tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Katakan hanya Engkau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari berikan pujianmu bagi Dia. Hanya Engkau Tuhan, sumber kekuatan kami, Kau jawaban hidup kami Tuhan. Hanya Kau tempatku berharap. Kami mau berjalan bersama-Mu. Amin. Bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita mau sembah Dia. Mari kita mau agungkan Tuhan kita. Kami menyembah-Mu Tuhan. Segala pujian bagi-Mu. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Kami agungkan Kau Tuhan. Haleluya. Mari kita mau sembah Dia, kita mau agungkan Dia. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Yesus. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Mari kita mau rasakan kehadiran Tuhan. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tersedia bagiku Yesus. selamanya Kau. Saya menggunakan
undang sidang jemaat bangkit berdiri. Katakan hanya Engkau Tuhan jawaban kami. Angkat tanganmu, berikan pujianmu bagi Dia. Terima kasih Tuhan, Kau baik buat kami Bapa. Tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Katakan Kau selamanya kami cinta Tuhan, selamanya Kau ku cinta. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah tiada duanya buat hidup kami. Engkaulah tempat jawaban kami Bapa. Pagi hari ini, inilah ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Oleh karena berkat-Mu yang tidak terhitung buat kami. Kami mau muji, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, shalom. Saya percaya setiap kita bersuka cita oleh karena kasih Tuhan, amin. Boleh berikan senyum kanan kiri. Oke, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Dia Allah yang hidup. Puji nama Tuhan. Haleluya, Dia Allah yang baik. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan berkuasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mari kita mau bersorak buat Dia. Amin. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan berkuasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan berkuasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi menyembah. Katakan kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak.
duduk sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mau tetap dalam hadirat Tuhan. Kita menyadari bahwa Tuhanlah yang memberikan kita setiap kemenangan. Melewati banyak musim dalam hidup kita, Dia Allah yang selalu ada. Haleluya Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Bahkan Kau memberi lebih dari yang kami pinta. Bahkan Kau menyediakan lebih dari apa yang kami bisa pikirkan Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang tak kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Amin. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang tak kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Apa dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku.
Tuhan yang mengasihiku, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami, dan ini waktu yang paling baik untuk kami kembali beribadah, bersekutu, dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami agar semua yang kami pelajari dalam kebenaran firman-Mu ini mengubah kehidupan kami menjadi lebih baik lagi di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Hari ini ada beberapa yang baru yang kita alami. Yang pertama, ibadah kita dimajukan sehingga per hari ini ibadah kita dimulai jam 7.30, itu yang pertama. Yang kedua, bangkunya sudah dimasukkan semua, tetapi tandanya masih agak sedikit kecil, jadi walaupun suami istri tidak ada alasan untuk dekat gitu ya. Tapi kalau memang kepingin deket ya di rumah aja lah gitu kan gitu. Nah itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini adalah minggu pertama di mana kita sebentar lagi akan memasuki Natal ya. Dan kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu ya. Terkait dengan Natal ini saya ingin sampaikan bahwa peristiwa Natal bukan sekedar cerita tentang kado, tentang sukacita, tentang hal-hal yang berbau pesta begitu ya. Tapi Natal juga bicara tentang yang namanya pengampunan. Nah, saya tidak tahu kok, oh di sana beda ya gambarnya. Saya pelototi terus, ternyata di sini. Ya, oke. Hari ini kita akan bicara tentang pengampunan, Bapak Ibu ya. Bagaimana pengampunan di dalam kehidupan kekristenan itu kayak apa. Nah, sebelum kita melihat lebih detail tentang pengampunan ini, saya ingin menyampaikan lebih dahulu makna pengampunan itu berdasarkan kebenaran Alkitab. Ya. Pengampunan di dalam perjanjian baru itu dituliskan dalam dua kata. Yang pertama adalah karizomai, bukan kare ya. Karizomai yang artinya melakukan secara anugerah, dan kata benda apesis yang artinya melepaskan. Jadi pengampunan di dalam konteks perjanjian baru bisa kita simpulkan Bapak Ibu bahwa pengampunan itu artinya adalah pembebasan atau pelepasan dari kesalahan atau dosa. Mengampuni berarti melepaskan atau membebaskan seseorang dari kesalahan atau dosa. Jadi konteks pengampunan itu adalah bagaimana kita itu melepaskan, ya, merilis seseorang, silahkanlah kamu pergi dari semua bebanmu, dari semua hutangmu, dari semua kesalahanmu, dan lakukanlah semua kegiatanmu dan jangan lagi terbebani dengan kesalahan-kesalahan itu. Itu makna dari pengampunan berdasarkan kebenaran Alkitab. Nah, kenapa manusia diampuni oleh Tuhan? Kan begitu. Kita tahu kalau kita belajar teologi ya, ada beberapa pertanyaan mahasiswa yang berkata, kalau iblis juga sudah berbuat salah
dan manusia juga berbuat salah, tetapi kenapa pengampunan itu hanya ditujukan kepada manusia? Kenapa iblis, setan, ya, kuntilanak, setan, gundul, tuyul dan sebagainya itu kok nggak ada pengampunan gitu? Kok hanya manusia, saya dan saudara yang mendapatkan pengampunan? Kita akan melihat beberapa teks di dalam Alkitab, saudara, terkait dengan hal ini ya. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah ada satu hal yang menarik, saudara, kenapa kita diampuni oleh Tuhan. Kita diampuni oleh Tuhan karena Anda, dan tentunya juga saya, adalah pribadi-pribadi yang unik dan spesial di mata Tuhan. Saya berharap nanti Bapak Ibu bisa pulang, bisa membawakan pemahaman bahwa kenapa sih kok saya diampuni oleh Tuhan, karena memang saya, ya, Anda dan saya di mata Tuhan itu adalah pribadi yang unik dan spesial. Di mana kita bisa menemukan kebenaran ini, ya, ada perumpamaan-perumpamaan yang bisa kita simpulkan, ya, sebagai kaitan pemikiran kita bahwa kita ini adalah makhluk-makhluk atau pribadi-pribadi yang unik dan spesial. Khususnya pembahasan firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari Lukas 15. Dan di dalam Lukas 15 itu ada 3 cerita tentang perumpamaan. Yang pertama adalah perumpamaan tentang domba yang hilang. Yang kedua adalah perumpamaan tentang dirham yang hilang. Dirham itu mata uang pada masa itu. Yang ketiga adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Saudara, ketika kita melihat 3 perumpamaan ini, kita bisa mengerti bagaimana sikap Allah terhadap manusia berdosa yang dimaksudkan sebagai pribadi-pribadi yang hilang itu. Ketika kita belajar tentang perumpamaan domba yang hilang, saudara kan ketemu dalam perumpamaan itu diceritakan ada seorang gembala yang memiliki 100 domba. Tiba-tiba ada 1 domba yang kesasar, yang hilang, nggak tahu rimbanya di mana. Dan Alkitab kemudian menceritakan gembala itu kemudian meninggalkan domba yang 99 itu ditinggalkan. Dia keluar dari rumahnya dan mencari 1 domba yang hilang tadi. 99 ditinggalkan, cari yang 1. Cerita yang kedua adalah perumpamaan tentang perempuan yang kehilangan dirhamnya. Ketika Alkitab menceritakan perempuan itu kehilangan dirham, maka dia kemudian menyapu, membersihkan seluruh isi rumahnya itu, meminggirkan semua perabot-perabotnya itu untuk mencari dirham yang hilang itu. Yang ketiga adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Kita tahu dalam cerita ini dikatakan bahwa ketika anak itu meminta bagian harta dari bapaknya itu setelah diberikan separuh, anak itu kemudian pergi jauh, dan ketika pergi jauh dia mengalami kemiskinan, kemelaratan, dia ingat kembali kepada bapaknya, dia kembali kemudian pulang kepada bapaknya, dan bapaknya ketika mungkin sore-sore lagi duduk nyantai, melihat anaknya berjalan dari luar, semua kenyamanan di dalam rumah itu ditinggalkan dan bapaknya keluar, merangkul tanpa mencerca, memeluk dia dan berkata, ayo kita bikin pesta karena anakku hilang. Saudara, dari 3 perumpamaan ini ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa ini adalah gambaran daripada sikap Tuhan kepada manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa digambarkan sebagai dirham yang hilang, digambarkan sebagai domba yang hilang, digambarkan sebagai anak yang hilang. Dan saudara tahu, perumpamaan-perumpamaan ini menggambarkan sikap Allah yang pertama, Allah akan rela mengorbankan apa saja demi mengampuni manusia yang berdosa. Apa saja. Dia rela mati di atas kayu salib, dia rela meninggalkan kenikmatan di dalam kerajaan sorga untuk turun ke dalam dunia, mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk mengampuni manusia yang berdosa. Itu sikap pertama yang bisa kita pelajari. Yang kedua, nah ini yang ingin saya sampaikan dan yang paling penting bagi saya. Perumpamaan ini ingin mengajarkan kepada manusia bahwa Tuhan itu memandang manusia itu sebagai
pribadi satu-satunya. The single person, single personality, satu-satunya dan unik. Sehingga dia rela meninggalkan 99 dombanya demi satu domba yang hilang. Perempuan itu rela menyingkirkan semua perabot demi mendapatkan 1 dirham itu. Si bapak itu rela meninggalkan semua kenyamanan dalam rumah demi mendapatkan 1 anak yang hilang. Nah, ketika saudara diampuni oleh Tuhan, saya mau kasih tahu, ketika saudara diampuni Tuhan, engkau adalah pribadi yang unik di mata Tuhan. Engkau adalah pribadi yang satu-satunya itu. Tuhan rela meninggalkan yang 99 domba yang merasa benar, Tuhan rela meninggalkan si sulung yang merasa benar, Tuhan rela menyingkirkan semua perabot itu demi ketemu dengan saya dan saudara. Itulah yang saya katakan bahwa kita itu di hadapan Tuhan itu unik dan spesial. Ketika engkau unik dan spesial di mata Tuhan, yang ingin saya sampaikan adalah berbanggalah bahwa engkau istimewa di mata Tuhan. Amin. Jangan ada seorang pun yang merasa, aduh saya kok dilahirkan modelnya kayak begini, ya udah miskin, tidak berharga, tidak ada apa-apa yang bisa saya banggakan. Semua konsepsi negatif di dalam diri kita harus kita singkirkan. Kenapa? Karena engkau di mata Tuhan itu spesial, unik. Sekedar kesaksian misalkan, kenapa saya memilih istri saya menjadi istri saya? Kenapa saya pilih Ilani ini menjadi istri saya? Karena dari antara semua wanita yang saya kenal, dia adalah yang unik dan spesial. Tidak ada yang lain. Dia spesial, beda dengan yang lain. Apa dikira saya dulu nggak laku Bapak Ibu? Laku lah ya kan? Ya kan? Kata banyak orang berkata, pria itu punya hak untuk memilih. Betul ya Pak Didi ya? Dulu sama Bu Didi milih apa enggak? Milih kan. Tapi jangan lupa Pak Didi, perempuan punya hak untuk menolak. Nah, untungnya istri saya tidak menolak. Dia langsung mengucap syukur. Gitu. Oh, haleluya. Kok dipilih orang yang model kayak begini gitu. Nah, ini sebagai gambaran bahwa Anda itu spesial di mata Tuhan. Anda dipilih Tuhan. Amin. Anda spesial. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang spesial ini, ada satu teolog ya, namanya Theodor siapa begitu, saya agak lupa. Dia berkata begini, ketika Anda diampuni oleh Tuhan, ketika Anda ditebus oleh Tuhan, seakan-akan Tuhan itu berkata begini loh, Anda itu penting untukku, kata Tuhan. Anda itu penting, the most important for me, sangat penting untukku. Dan ketika saya kehilangan Anda, ketika domba itu kehilangan, ya kan? Ketika dirham itu hilang, perhatikan kalimat Tuhan. Saya akan pertaruhkan hidupku. Saya akan pertaruhkan apa saja yang aku miliki untuk mendapatkan engkau kembali. Amin. Luar biasa. Dia rela mati di atas kayu salib untuk kita, Bapak Ibu. Dia rela pertaruhkan apa saja. Jadi kalau Bapak Ibu ikut Tuhan dengan asal-asalan, biasa saja, engkau tidak tahu diri. Ketika engkau merasa bahwa hidup kekristenanmu itu biasa-biasa saja, saya mau katakan, engkau tidak tahu diri. Kenapa? Karena Tuhan akan mempertaruhkan apa saja yang dia miliki untuk dekat dengan saudara. Ketika engkau jarang berdoa, engkau tidak bisa beribadah, engkau enggak tahu diri, gitu loh. Beberapa hari ini saya sering ngobrol sama istri saya tentang bagaimana seorang Kristen itu memiliki pola pandang Alkitab, ya, the Bible view, pola pandang. Banyak orang Kristen yang nggak memiliki pola pandang Alkitab, diisi dengan pola pikir dunia. Pindah rumah, cari hari baik, hari jelek, ya. Mau melakukan sesuatu, selamatan.
Itu Anda nggak memiliki pola pikir Alkitab, pola pandang Alkitab, bahwa tidak ada seperti itu dalam kekristenan. Saya masih ingat waktu kecil ya, surup gitu maghrib nggak boleh berdiri di depan pintu. Nanti digondol wewe gombel. Nah, sampai hari ini ada orang-orang Kristen yang percaya. Saya mau katakan, engkau nggak punya pemikiran ya, cara pandang Alkitab. The Bible view-mu jelek gitu loh. Makanya seringkali saya itu cukup heran dengan orang-orang Kristen yang dikit-dikit takut hari baik, hari tidak baik. Dikit-dikit takut ini itu ya. Itu engkau nggak bisa menghargai pengorbanan Kristus. Amin Bapak Ibu? Yang keras, amin? Engkau harus tahu bahwa engkau telah ditebus Tuhan. Saya mau tanya, setan, iblis, dedemit, toyol, kuntilanak bisa mengalahkan kita enggak? Tidak bisa. Roh yang di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. 4 tahun saya pernah terlibat pelayanan di Tengger Bapak Ibu. Ya, mau ke tempat wingit, gak boleh ya, engkau kualat, engkau sawanan, alah dalam hati saya. Setan segede apapun di hadapan saya, kalau saya di dalam Tuhan, dia akan tunduk, takluk dan menundukkan diri kepada saya. Kalau saya mau cerita, enggak cukup waktunya. Tetapi yang saya katakan bahwa Anda penting di hadapan Tuhan. You are the most important. Anda betul-betul penting di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan mau mempertaruhkan segala sesuatu. Itu yang pertama. Kenapa Tuhan ngampuni? Kalau saya nanti pulang, kenapa sih Tuhan kok ngampuni saya? Saya akan jawab, karena Anda itu spesial dan unik di hadapan Tuhan. Beda daripada yang lain. Unik itu tidak sama, beda dengan orang lain. Ya, semua kita punya keunikan masing-masing. Yang kedua, karena Anda itu buah hatinya Tuhan. Kenapa engkau diampuni? Karena engkau buah hatinya Tuhan. Saya punya buah hati dalam hidup saya, 2 orang, anak saya. Itu ada yang di belakang itu. Salai koyo opo, diampuni. Tapi jangan dimanfaatkan, itu anak saya itu pinter sekali. Terus dengar khotbah kayak begini, lihat di Senin, khotbah papa gitu kok, nah gitu. Tapi saya mau katakan, itulah ya, bapak itu sak nuakal-nakali anak pasti diampuni. Betul nggak bapak-bapak? Kenapa? Karena mereka itu buah hati. Nah, Anda itu buah hatinya Tuhan, gitu loh. Nah, perhatikan, lucu kan? Nah, itu dulu Michael lucu kayak begitu, gede-gede, waduh ngereget usus katanya. Nah, saudara perhatikan sekarang dari 3 perumpamaan tadi, ya. Kenapa saya katakan kita ini menjadi buah hati Tuhan? Yang pertama dalam perumpamaan si gembala itu, ya, ketika gembala itu menemukan kembali dombanya di dalam Lukas 15 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6 dikatakan begini, ia meletakkan domba itu di atas baunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangganya dan agar bersukacita, ya, bersukacita bersama dia. Ya, perhatikan kata bersukacita. Bersukacita. Yang kedua, ketika perempuan itu menemukan kembali dirham itu, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya. Kenapa? Agar bersukacita. Menjadi sumber sukacitanya Bapak kita ini, Bapak Ibu. Yang ketiga, ketika si anak itu kembali, ya, mereka bikin pesta, maka mereka mulai bersukaria. Sudah perhatikan sesuatu yang penting yang ingin saya sampaikan. Bahwa ternyata Tuhan itu bersukacita oleh karena ketika kita yang penuh dengan dosa ini mau bertobat, senang. Di sini siapa orang tua yang nggak senang kalau anaknya itu mengakui kesalahannya? Pak, saya salah, minta maaf ya. Ketika anak saya kecil dulu, kalau sudah salah bibirnya bergetar dan ngomong, Pak, maafkan ya, gitu. Maafkan ya. Hati ini langsung hancur, Bapak Ibu. Bapak juga demikian.
Ketika engkau datang kepada Tuhan, mengakui kesalahanmu, Tuhan ampuni saya, hidupku gak benar, ampuni semua kesalahan saya. Ketika engkau berkata, Tuhan ampuni kesalahan saya mau kasih tahu. Itulah momen-momen di mana Tuhan sungguh bersuka cita. Ketika melihat anaknya datang kepada dia dan berkata, Tuhan ampuni saya. Itu sama seperti perempuan yang mendapatkan dirham yang hilang. Sama seperti bapaknya yang melihat anaknya pulang. Sama seperti gembala yang mendapatkan dombanya. Saudara, kebahagiaan tertinggi dari orang tua adalah ketika anaknya itu bersama-sama dengan dia. Saya kasihan dengan Pak Yanto. Waduh anaknya. Tiap malam nangis ya. Karena saya juga ngalami. Udah ditelepon, kapan kamu pulang? Gak bisa, sibuk. Istri saya sudah senggol-senggol. Biarno, kok biarno saya bilang, bapaknya kepingin ketemu kok biarno. Nah ini karena sukacita itu akan meluap ketika kita ketemu dengan sang buah hati. Kapan hari saya sedikit ngobrol sama Bu Eva, terus kalau ada yang kecil katanya, seneng gitu loh ya. Jadi bahagia, ya cucunya maksudnya, anaknya si Dio itu, jadi buah hatinya Ibu Eva. Saya yakin kita semua punya buah hati masing-masing ya, betul ya Bapak Ibu ya? Ya pesan saya jangan buah hati istri orang, ya itu tanggalku itu buah hatiku, kualat. Kita ini buah hatinya Tuhan. Nah saudara, perumpamaan itu menggambarkan apa sih? Menggambarkan isi hati Allah yang penuh dengan belas kasihan. Perhatikan, belas kasihan. Ketika anak yang hilang itu pulang, apa yang didapatkan, apa yang diungkapkan oleh Bapak? Hanya sukacita. Tidak ada celaan, tidak ada penghakiman. Si bapak itu tidak mengatakan kamu anak yang gak tahu diri, sudah menghabiskan uang bapakmu, sekarang jatuh miskin, kere, baru pulang, kurang ajar kamu. Enggak. Ketika anak yang hilang itu pulang, dipeluk anak itu, diberikan cincin yang baru, diberikan sepatu yang baru, dan dipestakan. Hati yang penuh belas kasihan. Jadi saya ingin pesan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kalau anak ini nakal, ojo disedakno. Oh, ancene kurang ajar. Mati kon. Ya, tabrak becak, tetanus, mati pisan. Wah, itu kayak begini jangan. Amin Bapak Ibu ya. Amin. Saele-ele anak itu darah daging kita sendiri kan. Ketika dia nakal, peluk dia. Nuakal lagi, doakan dia, nuakal lagi, tengking dia, kan gitu. Yang penting kita berbelas kasihan. Yang kedua, ya, karena kita buah hati Tuhan, maka dia penuh pengampunan dalam kehidupan kita. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan, tidak ada. Firman Tuhan katakan, walaupun dosamu merah seperti grimisi, kalau engkau mengaku dan bertobat, aku akan mengubah engkau menjadi putih seperti salju. Saya undang tim musik untuk mempersiapkan diri. Saudara, kita adalah objek-objek yang telah diampuni Tuhan. Kita adalah pribadi-pribadi yang diampuni Tuhan. Perhatikan seperti yang tadi saya katakan. Tuhan ya rela mengorbankan apa saja, anything. Demi pengampunan dan penebusan kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Ucapkan rasa syukurmu kepada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah baik. Dia telah mengampuni engkau, menyelamatkan engkau, memberkati engkau. Haleluya. Yesus. Tiada
kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati Amin, Yesus. yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri Pulihkanku, pengampunan yang kau beri pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Perjamuan kudus menggambarkan pengorbanan daripada Tuhan. Tubuhnya dipecahkan buat kita, darahnya dicurahkan buat kita, agar kita diampuni oleh Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kita. Saya mengundang Bapak Didi dan Bapak Yanto untuk mempersiapkan diri melayani perjamuan kudus ini. Haleluya Yesus. Tuhan, kembali kami datang kepadamu, layakkan kami, berkati kami, agar kami bisa masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, di dalam kekudusan yang Engkau berikan buat kami. Berkatilah roti dan anggur ini ya Tuhan, berkatilah tubuh dan darah-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan Pak Yanto, Pak Didi mengedarkan. Kita akan angkat pujian tadi, sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku.
kau pandang. Saya undang kita sampai bangkit berdiri. Hati yang Hancur, oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. pengampunan yang kau beri, Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Haleluya Yesus. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Itulah tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan buat kita semua. Dia yang berfirman, oleh bilur-bilurku segala sakit penyakitmu telah sembuh. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan. Haleluya Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Dia yang berfirman, walaupun dosamu merah seperti kirmisi, tetapi jika engkau mengaku dan bertobat, aku akan mengubah hidupmu menjadi putih seperti salju. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dalam nama Tuhan. Haleluya Yesus. Saya undang Pak Didi ke depan untuk berdoa. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur oleh karena Engkau layakkan kami untuk turut ambil bagian di dalam meja Tuhan. Engkau layakkan kami semua untuk turut ambil bagian di dalam tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Engkau memberkati setiap kami dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang menjadikan kami sebagai pribadi yang unik, sebagai pribadi yang spesial di hadapan-Mu, sehingga Engkau mencurahkan kasih-Mu untuk kami semua. Bapa, berikan kami sebuah pemahaman agar kami bisa menghargai korban darah Tuhan Yesus, sehingga di dalam kehidupan kami senantiasa berjalan seturut dengan kebenaran firman Tuhan, dan kami selalu menghargai setiap hidup yang adalah anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang kepercayakan pagi hari ini untuk melayani kami semuanya, yang kepercayakan untuk membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, pelayanannya, pekerjaannya Tuhan berkati senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pakailah dengan pengurapan spesial dari surga Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersama-sama sidang jemaat siang hari ini bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Saya mengundang petugas kolektor untuk boleh maju ke depan. Saya mohon Ibu Tuti boleh maju ke depan untuk mengedarkan kantong persembahan. Dan Ibu Rini boleh maju ke depan untuk mengedarkan kantong persembahan.
Terlebih dahulu kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat yang boleh kami terima sepanjang ibadah kami. Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Tuhan, mengurapi tangan-tangan kami akan memberi persembahan hari ini Bapa. Biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, ya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menabur. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu sidang jemaat di tempat ini. Apakah ada tambahan? Saya akan memberikan pengumuman tentang rencana pernikahan saudara Johan dan Erna. Hari ini duanya tidak hadir. Ya, jadi direncanakan Erna dan Johan akan menikah pada minggu ketiga, tanggal berapa itu ya? Tanggal 21. Nah, sebagaimana prosesi yang harus dilakukan oleh gereja, saya ingin menanyakan apakah ada yang keberatan atas pernikahan Johan dan Erna? Tidak ada ya? Jangan sampai ada yang mengangkat, jangan Pak, dia kan suami saya. Nah, ini kan keliru. Atau jangan Pak, Erna itu istri saya. Tidak ada ya? Amin. Ya, jadi kita akan melaksanakan pemberkatan nikah kudus pada minggu ketiga dari saudara Johan dan Mbak Erna. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Biarlah segala pujian hanya bagi Dia. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan dan berkat-Mu, dan kami berdoa untuk korban persembahan yang ada di hadapan kami, baik korban persembahan ucapan syukur, persepuluhan, ataupun korban persembahan yang lain.
Kiranya Tuhan terima sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa kiranya setiap orang yang telah memberi akan Tuhan balas dengan lipat kali ganda, bahkan sampai melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah sekarang segala berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, sukacita, dan bimbingan dari Roh Kudus kiranya melimpahi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Silakan duduk saat teduh sebentar.